Selamat belajar dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 7, berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Kita mulai. Apa itu berkorespondensi? Nah, kita lihat makna atau arti. Korespondensi adalah perihal surat menyurat. Nah, ini dia. Surat menyurat yang berkaitan dengan surat yang mengirim dan menerima. Jadi berkorespondensi itu adalah mengadakan atau melakukan kegiatan surat menyurat. Pada gambar terlihat contoh-contoh surat dan diterima dari jasa Pos Indonesia. Memang dulu pengiriman surat-surat itu dengan menggunakan jasa Pos Indonesia, tetapi belakangan sudah banyak perusahaan-perusahaan jasa-jasa lain pengirim-pengirim surat akan jasa-jasa ini. Di era perkembangan teknologi, zaman komputer dan handphone smart, banyak pula aplikasi untuk pengiriman surat-surat ini. Bisa kita lakukan melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Gmail, itu email dari Google, lalu Yahoo Mail, itu adalah email produk Yahoo, dan masih banyak lagi ragam-ragam yang lain. Jadi artinya dulu hanya menggunakan kertas, tetapi sekarang selain kertas juga bisa dengan menggunakan sistem elektronik. Oleh karena itu perlu kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat ini. Maka kita akan mempelajari tentang berkorespondensi dengan menggunakan surat pribadi dan surat dinas. Maka kita langsung saja mulai dari surat pribadi. Surat pribadi itu adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan atau hal-hal yang resmi. Namanya juga pribadi. Jadi dalam surat pribadi ini komunikasi yang terjadi adalah komunikasi interaktif antara orang pertama, itulah dia si pengirim surat, dengan orang kedua, yakni si penerima surat. Apa isinya? Nah, isinya bisa masalah pribadi seperti menanyakan kabar, keperluan sesuatu, dan bentuk-bentuk komunikasi pribadi lainnya. Nah, ini contoh amplop suratnya. Kita lihat apa isinya. Isi surat pribadinya coba kita keluarkan ya. Jakarta, 18 Mei 2020, untuk sahabatku Monica Sembiring di Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu Mon? Semoga sehat-sehat selalu ya. Masa corona ini sekolah kami libur panjang, sampai bosan aku di rumah terus. Rindu juga sih dengan sekolah. Ya rindu guru-guru, rindu teman-teman, rindu jajan di kantin. Tapi apa boleh buat, harus di rumah aja. Aku selalu berdoa semoga corona ini cepat berlalu. Bagaimana denganmu dan kawan-kawan di Binjai? Cerita Mon. Sampai sini dulu suratku ya. Kutunggu balasanmu. Dadah. Wassalam, Apriani. Nah, itu adalah contoh surat pribadi. Datangnya dari Apriani di Jakarta, ditujukan kepada sahabatnya Monica Sembiring di Binjai. Ciri-ciri surat pribadi itu apa saja? Nah, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang menjadi cirinya, bahwa surat pribadi itu adalah untuk kepentingan pribadi. Kemudian dalam surat pribadi dia menggunakan bahasa yang tidak formal atau tidak resmi. Jadi dia banyak juga menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi harus tetap menjaga etika dan sopan santun. Jadi tetap selalu menjaga etika dan sopan santun. Dan biasanya dalam surat pribadi ini berisi masalah kekeluargaan, perkenalan, atau persahabatan. Ya, itu dia contoh surat pribadi. Bagaimana struktur surat pribadi?
Surat pribadi itu strukturnya setidak-tidaknya ada 9 hal ya. Pertama, tempat dan tanggal. Yang kedua, alamat surat. 3, salam pembuka. 4, pendahuluan. Yang kelima, isi surat. 6, penutup. 7, salam penutup. 8, tanda tangan. Dan ke-9, nama pengirim. Yang mana itu? Kita perlihatkan kembali contoh surat pribadi tadi. Tempat dan tanggal lahir itu, nah ini dia, Jakarta itu adalah tempat. Lalu tanggalnya 18 Mei 2020, tanggal penulisan surat. Tidak boleh menggunakan tanda titik di akhir tahun itu ya. Tapi antara Jakarta dengan tanggal diberi pembatas tanda koma. Lalu Mei bulan itu harus ditulis dengan lengkap. Jangan menggunakan angka seperti kebanyakan selama ini, 18 kurang 5 kurang 2020. Wah, itu jawabannya negatif berapa itu ya kalau dikurang-kurang. Baik, yang kedua adalah alamat surat. Alamat surat itu yang mana? Nah, ini dia. Untuk sahabatku Monica Sembiring di Binjai juga tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Nah, kemudian nama kota ya menggunakan huruf kapital, huruf besar. Nama orang setiap awal kata menggunakan huruf besar ya. Itulah sebaiknya. Tetapi namanya surat pribadi masih bisa dimaklumi walaupun masih belum sempurna betul karena memang tidak menggunakan bahasa baku. Tetapi usahakanlah selalu bagaimana caranya supaya mengarah kepada bahasa yang baku, supaya terbiasa kita ketika menulis apapun menggunakan bahasa yang baku, begitu ya. Lalu salam pembuka itu yang mana? Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam pembuka. Lalu pendahuluannya, apa kabarmu Mon? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, isi suratnya ini yang lebih panjang dari bagian-bagian yang lain. Karena itulah yang hendak mau disampaikan. Masa corona ini sekolah kami libur panjang sampai bosan aku di rumah terus. Rindu juga sih dengan sekolah. Ya rindu guru-guru, rindu teman-teman, rindu jajan di kantin. Tapi apa boleh buat, harus di rumah aja. Aku selalu berdoa semoga corona ini cepat berlalu. Bagaimana denganmu dan kawan-kawan di Binjai? Cerita ya Mon. Nah, sampai situ itulah inilah isi surat itu sampai di sini ya. Lalu yang sampai sini dulu suratku ya, aku tunggu balasanmu loh. Dadah. Penutup surat ya. Nah, lalu salam penutupnya ini dia, wassalam. Kadang-kadang ditulis dari sahabatmu. Itu juga tergolong ke dalam salam penutup. Kemudian surat harus ditanda tangan. Kadang-kadang banyak anak sekarang menulis tanda tangan, membuat tanda tangannya di bawah namanya. Yang benar itu adalah di atas nama. Baru kemudian nama pengirimnya si Apriani. Itulah surat pribadi, barangkali sudah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke surat dinas. Surat dinas ini bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh lembaga, sebuah instansi yang dilakukan oleh sebuah instansi, lembaga, organisasi, perusahaan, dan ditujukan kepada instansi, lembaga, organisasi, perusahaan lain, atau juga bisa kepada individu atau pribadi. Surat dinas ini hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi atau lembaga, organisasi. Mengapa? Karena ada di situ kepala surat, nomor surat, dan stempel tentunya. Isi surat dinas itu berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan, permohonan, permintaan, pemberitahuan, surat edaran, pengumuman, dan sebagainya ya. Nah, ini kita lihat contoh surat dinas. Ini ada amplopnya dari OSIS SMP 1 Nusa Kota Binjai, ditujukan kepada pengurus OSIS SMP 1 Bangsa Kota Binjai. Gimana isi suratnya? Kita keluarkan dari amplopnya ya. Nah, inilah surat dinas itu. Sini bentuknya seperti ini, organisasi siswa intrasekolah SMP 1 Nusa Kota Binjai, Jalan Soekarno-Hatta nomor 14. Lalu sini ada logo, lambang, ada tanggal dan seterusnya. Nanti bisa kita baca. Nah, kita lihat dulu ciri-cirinya bagaimana surat dinas ini.
Tadi ciri-ciri surat pribadi sudah tahu. Ciri-ciri surat dinas ini juga sekurang-kurangnya ada 3 hal ya. Ya, pertama untuk kepentingan instansi, lembaga atau organisasi. Jadi surat ini adalah untuk kepentingan instansi atau lembaga atau organisasi ini, organisasi siswa intra sekolah SMP 1 Nusa Kota Binjai. Apa kepentingan dia? Kepentingan dia mengundang untuk mengirimkan peserta mengikuti kegiatan pensi. Lalu pada surat dinas ini wajib menggunakan bahasa Indonesia formal atau resmi, dan formatnya juga baku. Jadi formatnya sudah tertentu, ada kepala surat, ada tanggal 11 ini, memang begini dia semua, meskipun nanti isinya kadang-kadang tergantung sesuai dengan apa yang hendak disampaikan. Lalu biasanya berisi masalah kedinasan, perkantoran, perdagangan, undangan, perjanjian, keputusan, edaran, pengumuman, dan sebagainya. Itulah contoh surat dinas. Lalu kita lihat struktur surat dinas itu. Setidak-tidaknya ada 13 hal. Pertama, kop kepala surat, tanggal surat. Lalu ada nomor, lampiran, hal atau perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, inti atau isi surat, paragraf penutup, salam penutup dan atau jabatan, tanda tangan, dan nama pengirim. Kepala surat, nah yang ada panah itulah kepala surat. Ini kepala surat ini sifatnya permanen sesuai dengan organisasi, lembaga atau instansi yang bersangkutan ya. Ini ada alamatnya, jalan tidak boleh disingkat, harus dipanjangkan menjadi jalan. Lalu ada garis, ini kepala surat. Ini ada logonya, simbolnya, OSIS, kepala surat. Kemudian tanggal surat, nah ini dia, 18 Oktober 2009. Mengapa tidak ada tempatnya? Biasa kan ada ditulis seperti tadi kan, Jakarta. Mengapa? Ya karena sudah ada di kepala surat itu alamat si pengirim surat. Ini otomatis dia menulisnya dari Binjai sesuai dengan yang ada di kepala surat. Dalam surat pribadi tadi tidak ada kepala surat ya. Nah, lalu yang ketiga, nomor. Nomor surat ini adalah kode dari organisasi, instansi atau lembaga yang bersangkutan. Kita tidak perlu tahu. Tapi kalau mau kita duga-duga, ini mungkin 08 ini. 08 ini mungkin ini adalah surat yang ke-8 yang dia kirim pada tahun ini atau selama ini. Lalu ada OSIS strip SMP SN 2019. Mungkin kalau dia menulis surat berikutnya lagi 09. Nah ini ada berikutnya yang 4 adalah lampiran. Mengapa ditulis 1 lembar? Karena di belakang surat ini atau bersama dengan surat ini ada dilampirkan 1 lembar lagi. Apa itu 1 lembar itu? Ya ini mungkin seperti yang ada di sini. Adapun persyaratan peserta lomba dapat dibaca dalam lampiran berikut. Berarti ada 1 lembar. Ini makanya dimunculkan lampiran. Jika tidak ada yang dilampirkan, maka dibuat sajalah tanda garis strip 1 di situ ya. Tapi kalau dia 1 lembar, buatlah 1 lembar. Kalau 2 lembar, buat 2 lembar. 3 lembar, tulis 3 lembar. Kalau lebih dari 3 lembar, tulis 1 berkas. Lalu yang kelima, hal atau perihal. Apa inti isi surat itu? Adalah undangan mengikuti perlombaan. Ini kita tulis sesingkat mungkin, inti, pendek saja ya. Alamat surat, nah ini. Yang terhormat pengurus OSIS SMP 1 Bangsa Kota Binjai, Jalan Soekarno-Hatta nomor 217 Binjai. Tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Tanggal ini juga tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Lalu ditulis di sini yang terhormat disingkat pakai titik. Kalau mau dipanjangkan boleh yang terhormat. Jadi surat tidak boleh menggunakan kata kepada lagi ya, tidak boleh. Lalu ada salam pembuka. Ini salam pembuka ini yang mana? Ini kita lihat, inilah dengan hormat, itu salam pembuka dalam surat dinas. Saya juga pernah melihat surat dinas dari organisasi teater, dia tulis salam pembukanya itu salam teater. Tidak masalah ya. Ya itu dia.
Kemudian paragraf pembuka, inilah dia. Dalam rangka kegiatan pensi atau pentas seni siswa SMP 1 Nusa Kota Binjai, kami mengadakan perlombaan berpidato, menulis cerpen, musikalisasi puisi, film pendek, dan tari daerah. Itu dia paragraf pembukanya. Lalu inti atau isi suratnya, ini dia. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengundang saudara untuk dapat mengirimkan peserta guna mengikuti kegiatan perlombaan yang dimaksud pada 28 sampai 30 Oktober 2019 di halaman SMP 1 Nusa Kota Binjai mulai pukul 8 WIB sampai pukul 13 WIB. Adapun persyaratan peserta lomba dapat dibaca dalam lampiran berikut. Nah, ini lampiran berikutnya tentu di lembar berikutnya setelah surat ini. Lalu paragraf penutupnya, ini paragraf penutupnya, demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Ringkas dia tapi jelas ya. Lalu surat itu ditutuplah dengan salam penutup. Nah, ini dia, hormat kami pengurus OSIS, dan ada jabatan juga, ketua, ada sekretaris, di sini ada kepala sekolah, lalu ditandatangani. Nah, ini ditandatangani di atas nama ini juga. Nah, di sini kebetulan belum bertemu dengan kepala sekolahnya ya, makanya belum ditanda tangan barangkali ya. Lalu nama pengirim, ini sebagai sekretaris, ini sebagai ketua, ini sebagai kepala sekolah. Nah, surat dinas ini harus dia ada stempel, maka harusnya di sini ada stempel OSIS ya. Nah, ini sini stempel kepala sekolah. Nah, kalau dia satu orang yang menandatangan, maka stempelnya biasanya di sebelah kiri, tapi dia harus mengenai tanda tangannya. Tapi apabila dia 2 orang menandatangani, maka stempelnya harus berada di tengah dan harus mengenai kedua tanda tangan itu. Itu aturan mainnya. Barangkali sudah cukup jelas ya. Baik, itu saja pembahasan kita tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, berikutnya kita masuk ke tugas. Buatlah balasan masing-masing surat di bawah ini. Nah, ini dia surat yang tadi pertama, ini adalah surat pribadi. Nah, coba kalian balas suratnya itu. Lalu ada surat dinas. Bayangkan kalian itu adalah sebagai pengurus OSIS, apakah sebagai ketua atau sekretaris, terserah. Yang lainnya nanti dibuat sendiri namanya misalnya. Yang penting bagaimana membalas surat ini. Ini tugasnya, barangkali nanti bisa diselesaikan. Boleh bertanya mana hal-hal yang kurang dipahami ya. Begitu saja barangkali dulu pelajaran kita pada hari ini tentang surat pribadi dan surat dinas. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Dadah.